Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Ibu bapak sekalian, mari kita ungkapkan rasa syukur kita untuk seluruh nikmat yang Allah berikan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu untuk sama-sama saling mendukung pengembangan keterampilan kita. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW. Beliau yang kita rindukan selalu. Beliau yang menjadi suri tauladan untuk seluruh kehidupan kita. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sukses bersama memahami kata ijtanaba yajtanibu untuk konteks yang beragam ya, untuk konteks yang beragam dalam ayat. Kita akan melanjutkan kegiatan serupa, yaitu peningkatan pemahaman dengan langsung melihat penggunaan kata-kata yang kita programkan di dalam konteks ayat yang utuh. Untuk itu mari Ibu Bapak sekalian, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini ya, yang kesempatan yang sangat membahagiakan. Yuk kita sama-sama awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Ini dia Ibu Bapak sekalian, ayat yang akan menjadi kajian kita, analisis kita berikutnya. Masih menggunakan kata kunci ijtanabah, yajtanibu, ijtinab, dengan berbagai macam polanya. Kita coba baca bersama-sama terlebih dahulu, Ibu Bapak sekalian. Gimana, suara saya amankah? Aman, tapi kok ada kayak baret-baret gitu dikit ya Pak ya? Baret apa namanya sih? Berarti tidak aman berarti ya. Kurang. Bukan kayak apa namanya itu, istilahnya itu lupa aku. Kalau begini gimana? Ya udah. Mantap. Iya, bagus ya. Tapi ada suara background di saya. Kalau di ibu-ibu ada nggak? Enggak sih Pak? Enggak ada, Pak. Bersih ya? Bersih. Oke, baik kalau gitu ya. Baik, mari kita baca terlebih dahulu. Ibu Bapak sekalian ya. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Iya, baik. Ini sudah kita baca sebelumnya. Kita baca lagi. Ini dengan penambahan ada kata togut. Kata togut itu maknanya bisa bermakna setan atau apa saja yang disembah selain Allah. Itu disebut dengan togut.
betul, Bu. Dan itu banyak nih, itu nanti tergantung profesi, tergantung keinginan ya, tergantung keinginan, ya, tergantung keinginan. Maksudnya apa gitu? Kalau politikus nanti bisa jadi togutnya itu partai politik, Iya. gitu. Nanti kalau Bisa karyawan, hmm, karyawan bisa jadi togutnya itu adalah bosnya yang gitu. masuk bisa Apapun yang yang disembah selain Allah. Konteks yang penyembahan itu nanti ya standarnya adalah ketika ada ada selain Allah yang dianggap mampu memberikan manfaat atau menghindari bahaya gitu ya, atau mampu menghindarkan bahaya. Nah, supaya dia melakukan itu, nah, orang yang bersangkutan kemudian menunjukkan perilaku sesuai dengan keinginan orang tersebut, walaupun itu bertentangan dengan ajaran agama gitu. Tapi kalau masih dalam batas eh, koridor ajaran agama gitu ya, sebagai bagian dari karena kita patuh kepada guru, patuh kepada pemimpin, kita ingin pemimpin juga menyayangi kita sehingga memberikan yang terbaik, itu beda ceritanya. Itu untuk togut, setan dan apa saja yang disembah selain Allah. Ya. Yang lain, Ibu Bapak sekalian, seumpama ada yang ingin dikonfirmasi, silakan disampaikan. tahu setan. Dan Ibu Bapak sekalian, saya izin ya, mohon ridho dan keikhlasan Bu Nurmaini gitu sebagai ini verifikator awal gitu. Boleh nggak Bu? Boleh, Verifikator Pak. artinya verifikator awal itu begini maksudnya, khusus untuk Bu Nurmaini itu. Nah, kalau merasa sudah menguasai, kita minta menjadi jubir pertama gitu. Walakod apa, ba'athna apa, fi apa, kulli apa, ummah apa, rasulan apa. Nah, nanti kalau sudah selesai, nah, ibu-ibu bapak yang lain kita tingkatkan ini ya standar target pencapaiannya gitu. Tuh. Supaya kita bisa menjangkau seluruh kepentingan berawal dari pemahaman kata, kemudian nanti bisa sampai pada sharing ide dan gagasan gitu. Nah, kalau Bu Nurma ini biasanya sudah sampai level sharing ide dan gagasan, karena itu untuk bagian itu Bu Nurma ini eh, tidak Tanya, kita apa namanya berikan porsi besar untuk kompetensi yang sudah dikuasai. Nah, kita yang lebih awal gitu ya, itunya, yaitu pada tataran pemahaman kata gitu. Sehingga nanti akan saling sokong menyokong ya, dukung mendukung satu dengan yang lainnya. Ya, mohon izin ya, ibu-ibu apa yang lain ya, supaya ini Ya, Pak. Ya, Pak. bukan bagian dari diskriminasi, tapi ini diferensiasi gitu ya, supaya sesuai dengan target kompetensi yang diprioritaskan. Bagaimana Bu Nurma ini bisa kita lakukan bersama-sama rencana itu? belum belum siap. Nah, artinya kita akan membantu Bu Nurma ini dan teman-teman untuk siap gitu ceritanya ya, gitu. Ayo kita lakukan bersama-sama ya, Bu. Nanti teman-teman yang lain gitu ya, teman-teman yang lain dukung kita untuk pencapaian target kita bersama-sama. Ya, Nah, Pak. bagaimana kita coba ya. Coba. Ayo, Bu. Walakod. Bu. Nah, gimana Bu? Paham? Walakod. Belum jelas, Pak. Nah, kalau belum jelas, yang samar-samar apa? Yang samar-samar. Walah,
Kod. Walakod itu kalau mode samar-samar gitu, ini teknologi canggih nih. James Bond pada judul Hard to Die itu baru keluar itu. Ada mode kendaraan yang samar-samar nggak jelas itu, tapi mobilnya ada gitu. Kalau ditanya, ada mobilnya nggak jelas katanya. Karena dia pakai mode itu apa tembus pandang gitu ya. Jadi tapi samar-samar sih ada gitu. Walakod, mana Bu? Dan apa ya? Mm-mm. Andaikan. Iya, Kan ya? bagus. Ibu-ibu, bapak yang lain bagaimana? Walakod apa yang ibu-ibu pahami dari ungkapan walakod? Bisa Sungguh. sesungguhnya nggak, Pak? Sungguh. Oke. Nah, itu sesungguhnya kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kata yang bermakna apa? Penegasan. Sungguh. Penegasan. Ya, penegasan. Nah, sekarang ya, Bu Nurmaini tadi walakod apa, Bu? Walakot. Apa Andaikan. tadi? Ibu enggak. Yang tadi yang teman-teman kasih tahu. Yang tadi terdengar tidak? Yang teman-teman kasih tahu tadi. Enggak dengar, Pak. Oke. Sungguh, Apa? Bu. Sungguh. Nah, Sungguh, sesungguhnya. Dengan Sung. Apa, Bu? Nurmaini? lagi mikir. Enggak usah dipikir. Ulang aja yang tadi teman-teman tadi sudah sebutkan. Apa? Sesungguhnya. Dan Nah, sesungguhnya. gitu. Sesungguhnya ya. Gitu ya. Mari kita perhatikan ya Ibu Bapak sekalian ya ini. Sesungguhnya ini Bapak sekalian, materi ini sesungguhnya pakai sesungguhnya saya. Rasul. Belum Ibu. Ibu sibuk dia. Ini materi ini Ibu Bapak sekalian, pertama-tama dulu benar ini. Kita pelajari di materi ke-9. Ya. Coba cari lagi deh. Materi ke-9. Pada bagian latihan. Kalau ibu bapak punya buku gitu ya, kita bisa maju ke masa lalu. Kita, Apa, Pak? oke. Jadi ceritanya, ibu bapak sekalian, ini ceritanya pada pelajaran ke-9, An-Nasr ya, itu Ya. pada pelajaran ke-9 An-Nasr, pada latihan pemahaman ayat, pada latihan pemahaman ayat itu ada ungkapan gitu ya. Ada ungkapan apa di situ? Ada ungkapan walakod. Tadi ada. Putus. Yang mana gitu? Coba dilihat yang latihan kedua ya, latihan kedua. Apa latihan keduanya? Ibu Bapak sekalian. Sekitar halaman 50-an. Sekitar halaman 50-an. Walfat. Apa, Bu? Walfat. Mana sih? Latihan keduanya di sini walfat. LATIHAN pertama itu jodohkan. Jodohkan itu ada hamzah, ada ba. Setelah Iya. itu oke ya. Berarti halaman 60, Pak. Boleh. Ini halaman pengembangan ya. Itu udah bukunya mengalami pemekaran wilayah gitu. Jadi udah sampai 60. Sudah? Latihan keduanya apa di situ? Baca lalu pahami ayat di bawah ini. Iya, gitu ya. Coba lihat At-Taubah 117. Itu ada di nomor 3.
Sudah, Bu Nurmaini, Ibu Bapak yang lain? Hmm. Apa ceritanya ini? Iya, putus. Ya, Di buku berapa, Bu? Di buku berapa, Bu? Buku 1, Bu. Buku 1 halaman 60. sudah? Nah, udah ketemu. Itu At-Taubah 117. Sudah. Ya, baik. Nah, di dalam catatan kaki gitu. Apa katanya? Lakod titik 2 Litak kidi. Untuk penegasan ya Penegasan makna. untuk penegasan makna kalimat. kalimat. Mm-mm. Nah, jadi Bapak sekalian di sini, nah, di sini pada pelajaran itu ya sambil kita mengenang masa lalu ya. Kalau ada min yang didahului oleh ma gitu ya. Apa makna minnya? Apa makna Dari. Mohon maaf. Mohon maaf. Kalau ada min ya, sebelumnya ada ma atau dibalik kalau ada ma diikuti oleh min dulu maknya bermakna apa? Tidak ya? Apa? Ya, bermakna tidak. Oh. Kemudian ya berarti negatif ya. Nih Iya. pelan-pelan ya, pelan-pelan sambil ada kesempatan kita. Ada kesempatan kita untuk membangun silaturahim dengan keluarga lama yang sudah tidak ketemu nih. Nah, alhamdulillah pernah itu ketemu dengan Bu Ninis di ITC. ITC namanya Ibu ya. Nah, bawa berkah untuk kita semua. Ya, Amin. kita ulang ya. Ada ma diikuti min itu ma-nya diduga kuat bermakna negatif. Oke ya. Lalu Ibu Bapak sekalian, dalam konteks negatif tersebut, kalau min-nya diikuti oleh bentuk jamak, gitu ya. Kalau min-nya diikuti oleh bentuk jamak, gitu. Nah, ini melahirkan makna penegasan juga. Ya. Ini melahirkan makna penegasan juga. Penegasan. Kalau umumnya, kalau ilmu umumnya, min diikuti oleh jamak memiliki makna apa, Ibu Bapak sekalian? Sebagian bukan? Nah, betul, sebagian. Namun, ini konteks seperti tadi lebih spesifik lagi. Kalau dalam kalimat negatif. Hmm. Tuh. Coba lihat Ibu Bapak sekalian yang Ali Imron. Nih. Kalau kata Bu Nurma ini bukan namanya Ustadz Imron. Iroza, Imron, Rozhati, Z.A. Nah, jadinya. Ini. Ali Imron. Ulaika lahum Azabun adzabun alim. alimun. Nah, sampai itu tuh aman. Nah, sekarang wa ma lahum min Min nasirin. nasirin. Gitu. Nah, sehingga kalau kita dimaknai gitu. Tuh. Kita bisa memunculkan makna penegasan di situ. Karena ini negatif gitu, misalkan gitu. Kita bisa mengatakan walaupun nasirin itu bentuk jamak, nah, dalam konteks bahasa Indonesia kita bisa memahaminya menjadi tidak ada seorang pun gitu. Tidak ada seorang penolong pun untuk mereka. Gitu jadinya. Ya. Tidak ada seorang pun penolong. Bagi mereka boleh ya, Pak? Ya, gitu ya. Ini kita sedang bicara tentang penegasan. Nanti kita kaitkan dengan ilmu lebih lanjutnya. Di antara penegasan juga di dalam bahasa Arab adalah ada inna. Sesungguhnya. Ya. Nah, ada inna, ada juga anna.
Gitu. Ada Bahwasanya. juga anna. Gitu. Tapi kalau kita mengatakan bahwasanya itu penegasan juga tuh Bu Ninis. Bahwasanya Itu penegasan nggak? Penegasan itu, Pak. harusnya iya deh, Pak. Enggak ya? Kalau saya kok nggak merasa ya bahwasanya itu Bisa sebuah penegasan. pernyataan kan Pak itu? Itunya. Bisa pernyataan, nggak penegasan. Kalau Gitu. bahwasanya Oh iya, betul. pernyataan. Iya, pernyataan itu kalau Nah, sehingga saya kalau kita mau membawa dalam konteks penegasan, anna itu bisa berarti bahwa sesungguhnya, gitu. Bahwa sesungguhnya, supaya berasa penegasan. Oke. Ada inna penegasan. Lalu coba Ibu Bapak sekalian, masih di pelajaran yang tadi ya, masih di pelajaran yang Tiga. tadi kita bahas ya, pelajaran yang kita bahas. Walaupun ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya, itu ya, bicara tentang penegasan, tapi di latihan ini terulang lagi. Kalau di buku Ibu Bapak bisa lihat ke pelajaran sebelumnya, itu di pelajaran 8. Coba kita maju ke belakang dulu. Pelajaran 8, Udah. ya. Ibu Bapak bergerak ke bagian latihan, kemudian Ibu Bapak bergerak ke latihan ketiga, ya, kemudian Ibu Bapak bergerak ke surah Luqman 13 ada di nomor 1, gitu ya. Ya. Ada catatan halaman nomor 6? 52. Ada catatan nomor 6? Nomor 6. Iya, ada catatan kaki nomor 6 di situ. Bawah. Nomor 1, Pak. Oh, nomor Innala. 1 ya. Inna Nah, itu oke, bagus sela- ya. Yang digunakan satu kali Iya. digunakan dalam suatu kalimat untuk menegaskan makna. Nah, tuh. Jadi penegasan itu banyak akhirnya kita temukan. Banyak kita temukan. Apa yang terbaru di situ? Kalau inna dan la, letak kebaharuannya itu di pemaknaan la itu. Ya, pemaknaan la. Kalau inna bermakna sesungguhnya sudah lama kita pelajari. Iya. Sering kita temukan. Tetapi kalau la, biasanya dia bermakna apa pada pelajaran sebelum-sebelumnya, awal-awalnya? Jangan, tidak. Oke, Tidak juga yang tuh, lain? Pak. jangan, Oke, bagus. Yang lain? Tidak. Tidak. Oke, bagus. Yang lain? Tidak dan jangan sama Ya, aja. nggak Hampir. usah, nggak usah. Kalau itu yang lain. Nggak usah disebut lagi. Gitu. Oh, Apa? Yang lain? Untuk Oke, bagus. Udah? Ada lagi yang lain? Udah. Oke. Ada untuk, ada bagi, Bagi. ada mendapatkan. Nah, tetapi ini yang kita bahas ini bukan la, gitu ya. Karena beda la satu ketukan dan la. iya. Nah, Pendek. kalau la itulah yang bermakna tidak Tidak. atau jangan. Nah, sementara ini yang kita bahas adalah seperti pada ungkapan lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Bagi. Nah, betul ya. Nah, dia bisa bermakna untuk, dia bisa bermakna bagi, bahkan la seperti itu bisa juga bermakna mendapatkan. Bisa juga bermakna mendapatkan. la itu. Iya, Bu, yang makna la-nya. La pendek, Bu, bukan yang la panjang. Oh, la pakai ya. Lah. Tapi itu ya. Baru tahu. Bagaimana, Bu? Kok artinya mendapatkan gitu? Kenapa itu? Nah, pertanyaan seperti itu mudah kita jawab kalau kita memasukkan ide terkait dengan konteks. Soal.
Kita mudah memahaminya dengan melihat konteks penggunaannya. Nah, konteks penggunaannya. Oke. Mudah-mudahan saya tidak terburu-buru gitu ya. Nah, mudah-mudahan saya tidak terburu-buru. Coba lihat ke ayat yang sedang kita kaji ini, An-Nahl 36 ini gitu ya. An-Nahl 36. Berdasarkan pembahasan yang tadi sudah kita lakukan bersama, walakod ini berapa kata? Wah, dan lakod 2. Oke, bagus. Yang lain? Tiga. Wa, Ya, lakod. bagus. Yang lain? Oh iya, Wa wah, li- lakod. Iya, 3 Pak. Sudah? Diralat. 3. Nah, Ini baik. Pak Guru tanya, ini wa ini termasuk berdiri sendiri atau nyambung ke lakad? Lakod. Sebentar dulu, saya harus konfirmasi yang Ibu maksud berdiri sendiri itu bagaimana? Ada kata wa kan dengan pengertian dan. Sekarang dengan Dan kalimat itu, lakod. mohon maaf ya, dan itu kata apa, Bu? Sembung. Kata sambung. Ini menyambung apa dengan apa sehingga Ibu ada makna dan? Enggak ada ya. Oh enggak gitu ya. Kalau tidak ada yang disambung, berarti wa itu tidak dimaknai dengan dan. Dan Gitu ya. Nah, apa tadi pertanyaannya Ibu? Soal berdiri sendiri itu apa maksudnya? jadi terpisah dari lakod. Iya, maksud saya, yang Ibu pahami kata terpisah itu apa maksudnya? Kalau dari segi tulisannya kan enggak terpisah ya, kalau dari segi tulisan gitu. Tuh, tentu Ibu punya maksud tertentu gitu ya. Apa yang Ibu maksudkan dengan kata terpisah gitu? Paling jauh saya paling Ya berpikir karena gitu. Apakah wa itu dianggap kata mandiri ataukah bagian dari kata lakod. ataukah bagian dari suatu kata? Itu bahasa saya sih begitu, tapi nggak tahu kalau bahasa Bu Nurmaini itu gimana. Wa Tuh. itu menurut saya ini dalam pengertian saya melihat 4 huruf. Tadi saya lihat ada wa berdiri sendiri, la sendiri, kod dan dal. Iya, Enggak. itu yang Pikirnya itu saya satu. maksud. Yang Ibu maksud berdiri sendiri apa gitu? Jadi lakod mempunyai arti sendiri, wa mempunyai arti sendiri. Oh, belum tentu. Kalau soal arti belum tentu. Gitu ya. Oh, gitu. Kalau soal arti belum tentu ya. Belum tentu berdiri sendiri. Karena apa nanti gitu ya, kita menemukan dalam banyak hal ada katanya tapi tidak diartikan gitu. Jadi Wa maksud gitu Ibu ada, berdiri gimana Bu? ya biasanya wa itu kan huruf lepas gitu Pak ya. Jarang yang Ya, menjadi satu dengan kalimat. mohon maaf Mas. Yang Ibu maksud dengan huruf lepas gimana? Jadi artinya sendiri, wa itu sambung, kata sambung. Izin ya, saya ulangi ya, saya ulangi ya, bahwa arti itu perlu dilihat konteksnya. Perlu dilihat konteksnya. Tapi saya coba kasih tawaran ya, Saya kasih tawaran. Mungkin kita bisa menggunakan apa? Pemahaman ini. Tapi ibu-ibu bisa jadi problem kalau saya pakai ungkapan ini karena kelihatannya kalau tidak hati-hati ibu bapak itu ada ini ya, dalam istilah penyebutan teknis itu kadang-kadang tidak disebut secara distintif ya, secara jelas gitu. Ini gini pertanyaannya. Wow di sini, coba ibu sekalian ya. Wow di sini huruf atau kata? Harf. Kata ya?
Kata. Simak ya pertanyaan Kata. saya ya supaya Ibu Bapak bisa langsung ini ya. Ini ya. Wau di walakod menurut Ibu itu huruf ataukah kata? Kata, Pak. Nah, kalau itu kata ya kira-kira kita sebut dia dengan harf. Oke ya. Harf. Harf. Nah, ya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, wau di rasul huruf apa harf? Wow, di Rasul, wa Rasul. Harf, Pak. Huruf. Huruf Iya, apa harf. harf? Nah, tapi kan itu ya agak ini ya merepotkan istilah itu. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia tadi saya itu ya untuk membedakan itu huruf atau kata. Nah, gitu aja. Huruf. Kan Oke, baik. Ini huruf ya. Ya. Wau di u'budu huruf apa kata? Huruf. bisa Ya. huruf, Pak. Untuk menerangkan kepunyaan ya. Kok kepunyaan itu menandakan jamak. Oke ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Wau diwajtanibu, wau awal, huruf apa kata? Huruf. Kata. Dan ya, huruf berarti, Pak. Kata, Bu. Wau di akhir kata, huruf apa kata? Di akhir kata ya. Huruf. Wau di Wau. at-togut, huruf apa kata? Huruf. Huruf. Oke, bagus ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, nah kalau kita sebut dia huruf, kalau kita sebut dengan huruf, istilah itu dalam bahasa Bu Nurmaini adalah tidak berdiri sendiri, begitu ya? Iya, kalau ini tidak berdiri sendiri. Menunjukkan Ya. Nah, kalau wau berupa kata, kalau dia sudah menjadi kata, itu kita sebut dengan Bu Nurmaini menyebutnya dengan istilah berdiri sendiri, begitu ya? oh iya enggak jadinya ini pada itu ini saya wow itu menunjukkan jamak apa dengan taut bukan berdiri sendiri. Jadi suatu kalimat satu ya kata. Wah, jadi bingung Wow lagi itu nih kalau Ibu mengganti aturan mainnya. Oke ya. Kita tidak usah dalamin itu karena Ibu sudah menambah aturan baru jadinya kalau begitu ya. Oke, baik ya. Kita kembali ke mode diskusi kita yang tadi. Walakod, dengan walakod tadi satu kata, dua kata, tiga kata, atau empat kata. kalau dilihat itu katanya 4 Pak. 3. Kalau lepas dengan uanya berarti 3 lakod. Berdiri sendiri lakod. Wa sendiri. Kalau menurut saya Pak. Gimana Ibu, Bapak sekalian? Walakod itu satu kata, dua kata, tiga kata, atau 3 empat kata, Pak. kata. 3 kata, Pak. Oke, bagus ya. Tuh. Yang lain gimana? 3. Iya 3. Walakodnya tuh 3, Pak. Oke, baik. Walakod berapa huruf? 4, 4. Berapa kata? 3. Ya. Kata pertama adalah wa. Wah. jadinya. wa. Oke. Kata kedua adalah Lah. Oke. Kata yang ketiga adalah Kode. Kode. Oke, bagus. Nah, dari 3 kata tersebut yang berkaitan langsung dengan penegasan adalah Lah. Oke, bagus. Nah, lalu kalau kodnya di sini apa? Yang penegasannya kod dong, Pak. Penegasan ya. Sungguh. Bukanlah yang kodnya. Tapi lah juga sungguh kan artinya, Pak.
Enggak Berarti dong. penegasan Enggak, soal arti mah nanti ya, soal arti nanti. Apalah artinya kalau kita nggak ngerti ya. Soal arti Iya, mantar setuju. aja gitu. Soal arti ya yang mantar. untuk penegasannya kode Pak, kode. Hmm. Oke, bagus ya. Tuh. Kita ulang lagi ya. Kan ada 3 kata di situ ya. Ada 3 kata yang merupakan penegasan adalah. Kod. Oke, Kode. bagus. Nah, kalau kod penegasan, lalu la di sini, la yang mana? Apakah untuk, apakah milik, apakah, apalagi tadi? Memiliki, Dapatkan. Memiliki. ataukah penegasan? Walau kode. Oh iya. Yang Bingung mana satu dia? kesatuan. Iya, Jangan, Ibu mah jangan yang satu kesatuan lagi. Bubar kita tadi mah kan udah 3 itu, Bu. Kan kita udah 3 tadi itu. Ibu nyatuin lagi gitu. Kalau sudah pisah nggak usah disatuin, kalau sudah satu nggak usah dipisahin gitu biar jelas ininya posisi kita. Ya. Lalu, nah, la-nya nih la yang mana nih berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi? Kata tidak boleh nggak ya? Lagi ya Pak? Bu, mohon maaf Bu ya, beda. Kita tidak bicara la ya, Bu Nurma ini ya. Nah, Ya. kita tidak bicara tentang la, tidak. Tapi kita bicara tentang la. Nih, Lah, tuh. Kalau digabung jadinya lagu. La 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 la. Gitu. Jadi yang kita bicara ini Bu ya, lali ini. Tuh. Yang mana kira-kira la-nya? masuk. berdiri sendiri. Iya. Lah, Kan tadi ada untuk, Apa ada bagi. bagi ya Pak? Bagaimana jadinya kalau bagi? Kalau bagi Coba. bagi sungguh enggak Apa itu nyambung ya. maksudnya? Enggak Nah, nyambung kalau ya. itu tidak, maka ini juga penegasan. Gitu. Nah, sekarang lalu bagaimana cara kita membedakan ini sama penegasan, tetapi beda dalam pengucapan gitu. Berarti ada perbedaan gitu. Nah, di mana perbedaannya? Untuk kod ini penegasan untuk masa lalu. Apa? ada Penegasan untuk masa lalu. Nah, jadi Apa kod dilihat dari itunya Dari juga Pak, konteks ya, kata Pak, ya? berikutnya itu Pak. Ada ba'atsna. ya itu. Kalau dia diikuti oleh bentuk madin. satu, fi'il madin, baru dia bermakna penegasan. Itu ya. Sedangkan Ibu Bapak sekalian, kalau nanti dia diikuti oleh mudhari, dia tidak bermakna penegasan, dia bermakna kadang-kadang. Contohnya Pak? Ganti aja ba'atsna itu misalkan gitu ya. Misalnya qad qara'tu. Penegasan itu. Tapi kalau qad aqra'u, nah itu bukan penegasan, tapi dia mengatakan kadang-kadang saya baca. Qad qara'tu gitu berarti nggak ada la-nya ya Pak? Beda, kan beda itu. Tuh. Ini yang sedang kita bahas ini ya, yang kita bahas ini. Kalau la ini adalah penegasan makna secara umum, Iya. sedangkan ini adalah penegasan pada aspek waktu lampaunya. Gitu. Oh, iya. Ya Pak. jadi pengertian sendiri berarti ya, bukan sendiri. Semua harus ngerti banget ya. Kalau kita nggak ngerti kan kita penegasan apa nggak ngerti.
Artinya sama ya Pak, sungguh juga. Ya, itu yang tadi saya katakan gitu ya. Itu yang saya katakan. Soal arti, kita bisa kreasi tergantung tingkat literasi kita. Dalam Dikirain tadi pengertian apa gitu. Nah, kalau ini ada dua penegasan, maka coba Ibu Bapak sekalian kita cari untuk la kita artikan apa, untuk kod kita artikan apa, supaya terasa itu ada dua penegasan dengan aspek yang berbeda. Dan baginya sesungguh. Kok jangan pakai bagi, Bu. Bagi mah bukan penegasan. apa yang sungguh-sungguh aja Pak, sungguh-sungguh itu kan pendalaman gitu loh Pak. Sungguh-sungguh untuk mana? Untuk la apa untuk kod? Kedua-duanya. Oh, kalau gitu nggak berasa itu paham duanya kalau kedua-duanya. Enggak ya? Ini Dikirain kita mau Sungguh. coba ini, kita mau coba Sungguh telah ya Pak. kita mau coba gitu ya. Itu kita mau coba supaya pemahaman tentang dua penegasan itu bisa kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak bisa, nggak apa-apa, karena kan tidak semua yang bisa kita pahami selalu bisa kita ungkapkan, begitu jadinya nanti. Gitu. Jadi kalau begitu kod itu artinya sendiri ya Pak ya, nggak bergabung dengan Coba la. gimana jadinya? Gimana? Jadi Boleh kod saya, itu Pak? artinya sendiri, nggak Iya, gimana nyambung dengan jadinya? yang. Iya, gimana jadinya? Praktikan, coba dipraktikan. Saya Pak ya. Sungguh telah kami utus. Oke, bagus. Tuh. Yang lain coba. Saya Apabila Pak, sudah, coba. Bu Nurmani. Ya, silakan Bu Kori. Walaqad ba'atsna dan sungguh kami benar-benar telah mengutus. Iya, oke, bagus. Tapi Ibu memang karena orangnya bawaannya cantik ya, belum apa-apa, udah Dandan. 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 Gitu. Sungguh Oke, kami terus. mengutus Rasul Heeh. kepada suatu kaum. Iya, Tiap oke, bagus. tiap suatu kaum. Iya, gitu. Jadi kod itu memang menegaskan ya Pak ya. Iya, Bu. Gimana? Kalau jadi arti gimana jadinya, Bu? Penegasan itulah. Iya, bagaimana jadinya? Kalau dijadikan arti gimana jadinya? Dan la itu pengertiannya baginya. Pak, kalau Tapi umpamanya pakai benar Pak. Ayo, Sungguh boleh. benar kami telah jadi benar-benar loh. Kami itu memang Iya. udah Iya. membentuk apa? Udah mengirim Rasul loh tiap-tiap kaum itu. Iya, itu kan kalau bahasa ceramah jadinya begitu, tapi kalau bahasa pengartian, penerjemahan nggak bisa begitu, Bu, gitu maksud saya. Ya, tuh. Kalau mau Jadi- tambah benar-benar bisa gitu ya. Tapi Bu Nurma ini jangan kembali ke bagi, jangan kembali ke untuk, karena bagi dan untuk itu bukan penegasan, jangan kembali ke situ lagi. Jadi maksudnya gini Pak, kod itu menunjukkan bahwa suatu kekuatan untuk memberikan pengertian yang di depannya, yang diberi bahwa inilah Ya. sebenarnya. Iya, silahkan itu diwujudkan dalam bentuk pengartian. Gimana jadinya? Kalau pemahaman tadi berwujud pengartian gimana jadinya? Dan sesungguhnya, jadi kata kod itu bisa dikatakan sesungguhnya kalau dibaca. Itu untuk Tapi mana? kalau Untuk nggak- la apa untuk kodnya, Bu? Kodenya. Oke, kalau untuk Jadi, la-nya? Maksudnya la itu dengan bantuan kod bukan kekuatan untuk artinya Pak. Iya, boleh. Ya, silakan. Pak Guru, Iya, gimana, saya Pak? Pak. Iya. Itu apakah umumnya digunakan lafaz atau juga bisa kod dalam beberapa ayat? Tergantung ya, tergantung. Nah, tergantung peristiwanya. Ada dua ya kalau secara pragmatis ya, secara praktis ya. Ini saya menjelaskannya dengan dua ya, dengan dua.
Pertama, yang paling ini ya, secara normatif ya. Secara normatif itu tergantung tingkat urgensitas atau emergensinya sebuah informasi. Gitu. Kalau informasinya biasa-biasa, itu tidak ada penegasan. Kalau informasinya Luar biasa. penting, nah penting ada penegasannya, cukup satu. Nah, terus kalau ada informasi, ide gagasan yang pakai banget, sangat pentingnya, Ya, nah itu lebih dari satu penegasan. yap, yap, yap. Ya. Nah, Ya. macam-macam nanti penegas. Itu tuh kalau dari lihat dari itu secara normatif. Secara praktis nanti tergantung objek atau partner target Yang informasi itu dari siapa. Kalau orangnya patuh-patuh yang begitu dengar sami'na wa ata'na nggak ada penegasannya. Tapi kalau ada yang orang yang karakternya itu suka bimbangan ya, gitu. Mau tengok kanan, tengok kiri gitu. Mau maju, mau mundur. Nah, satu perlu penegasan. Tapi kalau ada yang begitu karakternya adalah karena dia punya bandingan yang lain gitu dan tidak langsung menerima, dia sering kalau dapat informasi dia men-challenge gitu ya. Justru dia menolak ya, posisinya itu dia menolak kebenaran informasi karena dia punya pilihan lain. Nah, kalau untuk konteks ini tadi lebih dari satu penegasan. Nah, dalam artinya nanti ada yang kode saja, ada yang lakode, ada yang la saja gitu ya, ada yang la saja gitu. Itu ya Pak Tio, nanti tergantung pada Guru, konteksnya. Nah, jadi la dan kod atau lakot itu akan berpartner dengan fiil ya, baik itu fiil madi maupun fiil mudori. Ketika fiil madi, dia diartikan sebagai sungguh telah. Ketika dia berpartner dengan fiil mudori, dia berarti kadang-kadang. Begitu, Pak? kodnya bukan la. Yang kodnya. Oh, kodnya dalam saja. Kodnya. tidak ada artinya Pak di dalam kalimat ini. Tuhan menegaskan kalimat berikutnya. Bukan Kita tidak tahu ada, bahwa Bu. itu penting. Bukan tidak ada, Bu. Tadi beberapa orang Ada. teman sudah mampu mengadakan. Ya, beberapa orang teman tadi sudah mampu mengadakan. Bukan tidak ada, Bu. Pasti ada. Bukan Pasti tidak ada. ada, ya, tapi itu Ada. ada yang Menegaskan. mampu mengadakan, ada yang tidak gitu. Tidak. Oke, ada lagi untuk walakod? Udah. Ada. Hanya Oke, udah. berikutnya ya, kita untuk verifikator awal ya. Ba'athna apa Bu Nurmaini? Mengutus Iya, siapa yang mengutus? Nabi. Rasul. Allah. Jadi Rasul mengutus siapa Ibu? Allah. Hamba Allah mengutus Rasul. Iya, bagus ya. Dunia jadi kebalik ya. Hamba Allah mengutus Rasul. Kalau umumnya kita memahami Allah mengutus Rasul kepada hamba, kalau Bu Nurmaini gitu, hamba mengutus Rasul kepada Allah gitu. Gitu kan. Gitu. Maksudnya Allah mengutus Rasul. Yang diutus adalah Allah. Adalah hamba Allah. Ya Rasul hamba Allah. Coba kita ulang lagi. Hamba Allah gitu Pak. Allah apa maksudnya Bu, yang Bu diutus Fitri hamba gimana? Allah katanya gitu. Gimana Bu Fitri? Mungkin maksudnya Bu Nurmaini yang diutus itu hamba Allah gitu Pak. Oh iya itu. Tuh. Yang diutus adalah hamba Allah, begitu ya Bu Nurmaini ya?
Iya. Oke, bagus. Yang mengutus siapa yang mengutus? Yang punya itu tadi hamba Allah kan punya Allah. Mana Hamba Allah. yang mengisyaratkan kepada Allah di ba'atsna? Nah, Bentar Pak Tio, Bu Nurmaini dulu. Gimana Bu Nurmaini? Bahasa Yang mengisyaratkan bahwa Allah yang mengutus di dalam ungkapan ba'atsna, yang mana isyarat ke arah itu? nah Pak. Iya, bagus. Nah Nah, itu itu kami untuk Allah iya. Nah, itu untuk tunggal apa jamak, Ibu? satu. Jadi Allah nah itu itu untuk sendiri. tunggal. Untuk Allah. Nah itu untuk tunggal. Ada malaikatnya juga bersama-sama. Oh iya. Maksudnya dia tuh Ada. Bagus, bagus. Ada malaikatnya juga bersama-sama. Oke, bagus. Fi apa? Fi. setiap. Fi setiap Fi- artinya fi. Iya Pak. Iya, oke, bagus. Kulli. Setiap umat. Jadi kulinya nggak disebut, nggak di ini. Karena kata fi, kuli itu udah Oh menjadi satu. iya. Oke, baik. Ibu-ibu, bapak yang lain, kalau fi yang ibu-ibu bapak yang lain pahami apa fi? Untuk dalam. Untuk gitu. Untuk. Untuk Berarti setiap umat. fi kulli ummatin jadinya apa Bu Fitri? untuk setiap umat. Jadi fi bermakna untuk di sini ya. Bisa bagi juga kan Pak, bagi setiap umat. Boleh, Oh iya, bagi. bagus. Ada lagi yang lain? Kepada juga bisa. Dalam Bagus setiap ya. umat, dalam setiap kaum. Kok kalau dalam nggak cocok lah, nggak pas kok dalam. Nah, caranya begini, caranya gitu. Caranya tuh supaya nanti coba kita cari alternatif lain gitu. Supaya nanti melahirkan pemahaman beda gitu ya. Itu. Kalau pakai yang tadi ya, pemahaman bagi setiap umat, untuk setiap umat itu era Pak Soeharto. Kepada Pak. Ya, itu Kepada nanti era Pak Soeharto. Nah, sekarang coba kita lihat gitu ya. Oh, Eranya ini, Prabowo. eranya pemilu langsung. Nah, eranya pemilu langsung. Kira-kira apa gitu ya? Gini caranya ya, dibayangkan kira-kira urutannya kita untuk pemahaman kita coba taruh objeknya dulu ya, Rasulan sebelum keterangan fi kulli ummahnya. Oh iya iya. Walaqad ba'atsna rasulan fi kulli ummah. Oh iya. Sungguh kami telah mengutus rasul di setiap pada ada dong kaum. Untuk setiap Nah, ini kita bisa karena namanya fi, berarti bukan pada ya, bukan seperti eranya Pak Soeharto. Kalau Pak Soeharto mah di mana-mana gubernur itu dari kiriman dari Jawa itu dan tentara. Tuh. Saya tuh gubernur saya tuh di NTB Pak. Siapa namanya itu? Gitu. Tuh. Jawa. Nah, begitu era reformasi gitu ya, inginnya dari putra daerah. Nah, jadinya maknanya apa? Di antara gitu. Dari antara jadi maknanya. Oh iya iya. Oh. Ya. Jadi Jadi fikuli nah, jadi gitu ya, maknanya kemudian kalau Jawa umatnya nanti rasulnya juga dari Jawa. kalangan mereka gitu. Oh, dari kalangan mereka gitu ya, Pak. Iya, dari kalangan setiap umat. Nah, begitu jadinya. Berarti Nah, tapi kami kenapa telah mengutus seorang rasul dari kalangan Iya. kalangan mereka.
Iya, Dari kalangan gitu. umat itu maksudnya, Pak. Iya, betul. Apa Kenapa di dia antara tidak? umat, di antara Gimana, umat Bu? itu bisa juga kali ya, Pak? Iya, Bu, bisa. bisa. Tapi ini kan pemahamannya begini ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia itu untuk, seperti tadi bisa jadi itu. Iya, Pada benar. zaman saya bilang itu bisa jadi itu. Nah, kalau ini pakai fi kulli ummah, karena itu katanya spesifik betul kata yang digunakan oleh Al-Quran itu untuk menunjukkan Rasul itu benar-benar seseorang yang tumbuh kembang dan menjiwai, ya, menghayati kondisi yang dialami oleh umat tersebut, gitu. Gitu. Jadi ya, oleh umat tersebut. Bukan diutus dari langit ya, Pak ya? Oh, iya, bukan. Jangankan dari langit gitu. Kalau langitan sih mungkin di Jawa mana tuh langitan tuh. Langitan itu di Jawa Timur ya. Itu. Memang benar-benar orang biasa lah, Mm-mm. apa sih, manusia. Ya, kalau bahasa kita putra daerah. Jadi, Putra gitu. daerah. Dari putra daerah. Nah, karena apa kan karena kalau itu kaitannya dengan Rasul ya, utusan, nanti ya ini mengapa kita perlu terus bersemangat ya. Karena kaitannya nanti kalau dakwah itu persoalan bahasa itu sangat penting itu. Tuh. Iya, Pak. Dan bahasa itu sangat penting. Tuh. Sehingga ada bahasa-bahasa yang Aku hanya mau sekolah di TK. iya baik ya, ntar kita diskusikan ya. Ini itu ya. Nah, itu ya. Jadi persoalan bahasa di antaranya itu gitu. Karena itu Ibu Bapak sekalian ya karena kita tidak tumbuh kembang di kalangan di keluarga yang berbahasa Arab, perlu ada usaha khusus nih kita supaya rasa-rasa cita rasa bahasa Arab itu mengena di hati sehingga pemahaman kita itu lebih tepat lagi gitu. Gitu. Keistimewaannya ya bahasa Arab itu akhirnya keistimewaan bahasa Arab itu Al-Quran terutama itu sudah dipilihkan pilihan-pilihan yang begitu detail sehingga ya orang lain yang tidak tumbuh kembang di kalangan bangsa Arab tetap bisa melacak ya ketepatan, kedalaman makna itu. Tapi kalau kita lihat tadi tidak cukup dengan satu kata nih. Saya coba aja Ibu Bapak sekalian ya. Kalau kita mengatakan untuk setiap umat kan beda jadinya tadi tuh. Bisa bisa Iya, beda, Pak. melahirkan pemahaman bahwa gitu dikirim-kirim ke tempat lain gitu. Gitu. Mm-mm. Dalam konteks ini ya, dalam konteks Rasulullah pun ya, dalam pemahaman Ibu Bapak sekalian ya, selama hidup beliau pernah keluar keluar Arab nggak untuk berdakwah? Kayaknya belum deh. Nah, sahabat lah, tabiin lah yang melanjutkan perjuangan tersebut. Ya. Nah, nanti itu kan ada kaitannya dengan itu. Oke ya, ini fi kulli ummah rasulan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa bukan rasulan fi kulli ummah? Ingin ditekankan yang tadi tuh. Unsur kepribumiannya, unsur bahwa dia menjadi bagian yang tak terpisah dari umat, bahwa namanya Rasul itu bukan elit. Ya, kalau elit kan sering hidupnya itu ya, bukan bangsawan yang dalam pengertian apa? Bangsa di atas awan. Jadi tidak menyatu gitu. Bahwa Rasul yang diutus itulah orang yang menyatu dengan lingkungan masyarakatnya gitu. Oke, Yap. oke. Kita lanjut berikutnya. Ani'budu. Gimana Bu Nurmaini? Ani'budu. Setiap hamba Allah.
Mm-mm. Setiap hamba Allah. Ibu-ibu bapak sekalian, sama Maka pemahamannya atau beda? maka sembahlah niak budu niak Hmm. budu itu kan sembahlah. Ya, budu ya, Wah, sembahlah. budu. Budu Iya, sembahlah. heeh, itu. Budullaha, Sembahlah Allah. iya. Kira-kira an di sini apa nih maksudnya di sini an? An itu Menegaskan. menegaskan. Penegaskan. Maka kamu itu ya sembahlah Allah gitu loh. Mm. Kalau kita kaitkan dengan tema sebelumnya, berarti ini isi dari apa? Isi dari pesan yang disampaikan Ya, itu ya. ya. Hai Mm. Rasul, saya sudah mengutus Perintah. Rasul antara kamu, maka sembahlah Allah. Tuh, tuh. Kalau dalam konteks itu cocok itu isi pesan itu pakai maka. Kurang kuat ya. Apa kira-kira gitu? Maka, oh. Karena juga bisa kali. Karena itu, itunya nggak ada. Karena itu. Untuk gimana Pak Ustaz? Untuk setiap umat Rasul. Kok setiap umat Rasul? Itu yang tadi. Kalau tadi setiap umat Rasul tadi Rasul untuk setiap umat tadi. Ani'budullaha gitu. Hamba Allah. Kalau ini Ibu Bapak sekalian, kalau ada utusan gitu ya, ada utusan gitu. Ada utusan, ada pesan gitu ya. Ada utusan, ada pesan, ada tujuan gitu ya. Bisa nggak? Nah, iya. Ini kan tujuan, Kak. Maka sembahlah Allah. Nah, kalau kita mau menjelaskan tujuan dalam bahasa Indonesia apa? Kata dalam bahasa Indonesia yang mengisyaratkan yang bermakna tujuan. Misalnya ada yang pernah ini enggak melamar gitu, melamar untuk anak sendiri atau untuk keluarga gitu. Atau pernah Ada, Bang. menerima lamaran gitu. Lamaran, iya. Menerima Ya, dan mencari lamar. kan ada itu ya, juru bicaranya gitu, sebagai perwakilan gitu, sebagai utusan dari keluarga, kira-kira apa itunya kata sambutannya? Kami katanya Kami atas nama Keluarga. calon yang pengantin, Bermaksud Ingin ingin Terus? melamar anak mewakili keluarga atas nama Untuk apa Bang? untuk ya, untuk ya. untuk ya. Nah, untuk mewakili untuk ya, supaya kan supaya agar gitu. Ya. ya, supaya agar Itu. Pak Guru, Iya, gimana Pak? ini ada dua huruf yang memang sebenarnya udah unik ya Pak. Ada ani, ada ana, ada ina. Beda-beda ya Pak. beda. Ya itu dalam satu hal itu bisa ada perbedaan-perbedaan itu bisa kita lihat nanti ya. Namun secara umum karena wujudnya sama ya, gitu ya. Bisa jadi itu penyesuaian bunyi gitu. Nah, gitu ya. Bisa maksudnya apa jadi tuh, Pak? gitu. Seperti di syahadat, Bu. Coba di syahadat. Gimana? Asyhadu. La ilaha illallah. Asyhadu. Asyhadu an la ilaha Ya, illallah. gitu. An di situ kan anna itu. Iya, bergabung ya jadi tasdik. An di situ anna. Nah, ani ini ya bukan ani-ani, kalau ani-ani mah beda cerita ya. Itu adalah an. An.
Ya. An, ya. Kemudian Pakai ubudu gitu. Ya, betul ya. Karena digabung jadinya ani abudu. Di antara fungsi an itu dalam bahasa Arab adalah terletak di antara dua fiil. Ya, di antara dua fiil. Ini kalau melihat dari struktur ini lihat struktur ini ada ungkapan lain yang tidak disebutkan. Karena konteks ya, karena konteks itu. Konteks itu. Artinya apa di sini? Konteks ini adalah Rasul nanti mereka menyeru. Ya. Rasul mereka menyeru, mereka mengajak siapa? Mengajak umat. Untuk apa? Untuk menyembah Allah. Nah, itu. Tapi ungkapan Rasul mengajak ummah itu tidak dimunculkan secara secara letterlock di sini, secara eksplisit, tetapi secara implisit bisa dipahami dari keberadaan an ini. Iya. Secara implisit secara ini bisa dipahami dari keberadaan an ini. Kenapa tidak dimunculkan? Karena tanpa dimunculkan kita pakai nalar ya juga sudah paham. Namanya Karena di juga situ Rasul gitu ya. Tugas Rasul sebagai utusan tentu menyampaikan pesan, menyampaikan ajakan kepada umat. Apa isi ajakannya? Supaya kalian kira-kira gitu. Kalian sembahlah Allah. Ada dua saja gitu ya perintahnya. Sembahlah Allah. Yang kedua apa? dan jauhilah togut. Jauhilah togut gitu. Sembahlah Allah, jauhilah togut, hidup menjadi indah dan berasa so good. Itu dia Amin. ibu-ibu sekalian. Itu dia kajian kita untuk kesempatan kali ini. Semoga ada banyak manfaat yang bisa kita rasakan dari Amin. diskusi dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak sekalian. Semoga selalu dibarengi oleh kesehatan, istiqomah, bersama saling mendukung untuk mendapatkan keberkahan yang lebih banyak lagi. Melimpah untuk kita dan keluarga kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi minta maaf untuk segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti dibicarakan ya untuk ini karena kemarin tidak semua hadir di dalam musyawarah tentang bagaimana pembelajaran kita nanti mohon dimantapkan ya. Terima kasih Bapak sekalian. Pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.